teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Nurul Hidayatulisa, beserta teman saya, Vina Muhafidzatul Izzah, akan menceritakan sebuah perjalanan kisah Nabi, yaitu tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan diyakini sebagai putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, yaitu Sarah. Ishak dikenal sebagai sosok yang memiliki sifat sabar dan berperan penting dalam meneruskan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Nabi Ishak berasal dari garis keturunan yang mulia, Ishak alaihissalam. Nabi Ishak lahir sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Sarah di usia tua mereka. Sarah awalnya tidak percaya bahwa ia akan memiliki anak karena usianya sudah sangat lanjut. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa atau ia akan tertawa. Ini dikaitkan dengan reaksi Siti Sarah yang tertawa ketika mendengar kabar bahwa ia akan melahirkan di usia senja. Ayat Al-Quran yang menceritakan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam yaitu di surat Hud ayat 71-72 yang artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir putranya. Dan di surat Az-Zariyat ayat 29-30 yang artinya, maka istrinya datang memekik dan menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua dan mandul." Para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memerintahkan, sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Kelahiran Ishak menjadi tanda janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunannya akan muncul para nabi, termasuk cucunya Nabi Yakub dari Israel yang kelak menjadi bapak dari 12 suku Bani Israel. Dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak melanjutkan dakwah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan mengajarkan tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Dakwah Nabi Ishak berlangsung di wilayah Kan'an atau Palestina dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai nabi yang bijaksana, sabar dan taat, dengan fokus utama pada pendidikan keluarga dan memperkuat ajaran monoteisme di kalangan kaumnya. 1. Melanjutkan misi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak berperan dalam mempertahankan ajaran tauhid dan memastikan ajaran ini terus hidup di kalangan kaumnya. Saat itu, penyembahan berhala masih tersebar luas di berbagai wilayah, dan tugas beliau adalah mengajak masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Ibrahim dan Ismail, beliau mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan menolak semua bentuk kemusyrikan. Meskipun tidak ada riwayat panjang tentang perlawanan masyarakat terhadap dakwah Ishak, beliau tetap tegas dan istiqomah dalam menyampaikan risalahnya. 2. Dakwah kepada keluarga dan keturunan. Dakwah Nabi Ishak alaihissalam menekankan pendidikan keluarga sebagai fondasi ajaran tauhid putra beliau, Nabi Yakub alaihissalam, kemudian menjadi nabi dan dikenal sebagai Israel, nenek moyang dari Bani Israel. Ishak memberikan wasiat tauhid kepada anak-anaknya, terutama kepada Yakub, agar selalu beriman kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Keturunan Ishak melahirkan banyak nabi besar seperti Yusuf, Musa, Harun, Daud, dan Isa alaihissalam, yang semuanya melanjutkan misi dakwah ini. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri." 3. Dakwah di wilayah Palestina dan sekitarnya. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah di wilayah Palestina atau Kan'an, tempat beliau menetap bersama keluarganya. Di sana beliau menghadapi lingkungan yang masih dipengaruhi oleh berbagai keyakinan menyimpang dan penyembahan berhala. Dakwahnya berusaha mengubah pola pikir masyarakat agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Meskipun tidak banyak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, Nabi Ishak berhasil menjaga ajaran tauhid di tengah masyarakatnya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Yang keempat, wasiat sebelum wafat. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Ishak alaihissalam memberikan wasiat penting kepada Nabi Yakub dan keluarganya
agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Wasiat ini merupakan salah satu peran penting dalam sejarah kenabian yang kemudian dilanjutkan oleh Bani Israel. Kesimpulannya, dakwah Nabi Ishaq alaihissalam berperan penting dalam menjaga ajaran tauhid dan mempersiapkan generasi penerus yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus beliau adalah pada pendidikan keluarga dan membangun fondasi keimanan yang kuat di tengah masyarakat. Keturunannya kemudian memainkan peran besar dalam sejarah kenabian, menjadikan dakwah Ishaq sebagai bagian penting dari perjalanan panjang risalah tauhid yang diteruskan oleh Bani Israel. Cukup sekian cerita yang telah kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.